Satu ayat, yaitu di ayatnya yang ke-28 yang sudah di sana, boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. Sama-sama kita baca dengan nyari. 3, ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi siapa? Yakub, tetapi Israel. Engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau sekali lagi Benar. 3, ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, saya mau bilang saudara, hari ini saudara kita masih melanjutkan saudara satu tema besar kita saudara, Mistake yaitu lagi. bicara tentang mistake atau Nah. kesalahan. Sama-sama bilang sama saya mistake. Sama-sama Mistake. bilang sama saya kesalahan. Kesalahan. Amin. Dimana kita akan sama-sama belajar tentang kesalahan tokoh-tokoh dalam Alkitab saudara. Tujuannya bukan untuk supaya kita tahu dan akhirnya kita memandang rendah mereka, tapi saya mau bilang saudara, justru ketika kita belajar kesalahan-kesalahan tokoh-tokoh dalam Alkitab saudara, kita bisa jadi lebih bijaksana. Jadi ketika kita dalam kondisi yang sama, situasi yang sama, kita tahu apa yang harus kita lakukan saudara. Kemudian bukan cuma sampai di situ saudara, ketika saudara dan saya mengetahui kesalahan-kesalahan dari tokoh-tokoh Alkitab saudara, membuat kita jadi rendah hati. Untuk apa? Untuk lebih berhati-hati, tidak ada kesombongan. Karena toh orang-orang hebat, tokoh-tokoh dalam Alkitab pun ketika mereka yang namanya tidak berhati-hati, mereka juga akhirnya bisa lakukan kesalahan. Apalagi saudara dari saya. Dan yang terakhir dan ketiga, melalui kita tahu kesalahan-kesalahan dari tokoh-tokoh Alkitab, saya mau bilang saudara, saudara dan saya akhirnya apa? Saudara dan saya, kita bisa yaitu melihat kebaikan Tuhan. Karena seperti apapun seseorang, ketika dia mau datang sama Tuhan, di tangan Tuhan, Tuhan bisa pakai ubah jadi luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini saya akan ajak saudara untuk membahas kesalahan dari salah satu tokoh Alkitab namanya Yakub. Sama-sama bilang sama saya Yakub. Yakub. Sama-sama bilang sama saya, belajar dari kesalahan Yakub. Belajar dari kesalahan Yakub. Siapa Yakub? Yakub adalah salah satu tokoh penting dalam Alkitab. Abraham, Ishak, dan Yakub, cucu dari Abraham, saudara. Saya mau bilang saudara, Yakub adalah ayah dari 12 anak laki-laki yang akhirnya menjadi 12 suku Israel, saudara. Kalau saudara perhatikan gambar ini, Yakub adalah ayah dari 12 anak laki-laki yang akhirnya menjadi 12 suku Israel, saudara. Dan yang menarik adalah Yakub berkali-kali ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Kemudian ada momen di mana, kalau ayat yang kita baca tadi bagian awal saudara, namanya Yakub ini saudara, dia bergulat, dia bergumul dengan teofania. Apa itu teofania? Teofania adalah perwujudan dari Tuhan. Sekali lagi, teofania adalah perwujudan dari Tuhan. Jadi Tuhan mewujudkan dirinya dalam sosok seorang pria, kemudian dia bergulat dengan Yakub saudara untuk memproses, untuk mengubahkan seorang Yakub ini saudara. Dan yang hebat adalah apa? Yakub tahan sampai fajar menyingsing saudara. Mereka bergulat dengan begitu luar biasa. Dalam hal ini kita bisa melihat Yakub punya daya tahan yang luar biasa. Tetapi saya mau bilang saudara, orang yang hebat ini saudara juga akan lepas dari kesalahan. Dan itu sama-sama kita akan bahas saudara, supaya apa? Melalui pembahasan ini, ketika kita dalam situasi yang sama, kita lebih bijaksana tidak melakukan kesalahan yang sama, sehingga apa yang Tuhan sudah sediakan yang terbaik menjadi bagian setiap kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kesalahan dari Yakub yang harus kita hindari dalam kehidupan setiap kita, yang menjadi pembahasan kita hari ini? Yang pertama adalah bicara tentang berlaku curang dan menipu. Sama-sama bilang sama saya curang. Sama-sama bilang sama saya menipu. Menipu. Coba kita lihat Kejadian pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-36. Sama-sama kita baca dua ayat ini saudara. Kejadian pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-35 sampai 36 yang sudah di sana, boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3, ya. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Ayat yang ke-36 dikatakan apa? Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah berapa kali? Dua Dua kali kali menipu aku. Hak kesulunganku telah apa? Telah dirampas Dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, Apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? 36, ya. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah berapa kali? Dua kali menipu aku. Hak kesulunganku Telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Saya mau bilang saudara, Esau ini saudara dan Yakub adalah kakak beradik. Yakub memang
mencapai yang namanya posisi sebagai anak sulung saudara, dia mendapatkan berkat dari ayahnya sebagai anak sulung saudara. Tapi saya mau bilang saudara, sangat disayangkan dia mendapatkan semuanya itu dengan cara kecurangan, dia mendapatkan semuanya itu dengan cara tipu muslihat saudara. Saya mau bilang saudara, akhirnya apa? Akhirnya dia menerima konsekuensi dari tindakannya. Ketika dia memulai sesuatu dengan tipuan, akhirnya dia memakan buah dari apa yang dia tabur saudara. Dan ketika dia memulai sesuatu dengan kecurangan, memang dia bisa mencapai berkat, memang dia bisa mencapai yang namanya posisi anak sulung tadi saudara, berkat anak sulung. Tetapi akhirnya apa saudara? Bertahun-tahun dia hidup dalam ketakutan, bertahun-tahun dia hidup dalam kecemasan saudara. Buah dari apa yang dia lakukan saudara. Saya mau bilang dalam kehidupan setiap kita, belajar dari kesalahan seorang Yakub, hiduplah dalam kebenaran, katakan amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Ini menjadi hal yang sangat penting, makanya gembala sidang kita selalu menyuarakan apa? Ayo hidup dalam kebenaran, jaga perkataanmu, jaga pikiranmu, jaga yang namanya tindakanmu, karena ini menjadi sangat penting. Karena saya mau bilang saudara, hidup dalam kebenaran adalah hal yang sangat mutlak kita lakukan. Kita miliki dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya, katakan amin. Amin. Saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, masalahnya Pak Pendeta, kalau hari-hari Pak Pendeta kita hidup dalam kebenaran Pak Pendeta, nanti susah Pak Pendeta di dunia yang jahat hari-hari Pak Pendeta untuk capai posisi yang tinggi, untuk capai yang namanya jabatan yang tinggi Pak Pendeta. Mana mungkin Pak Pendeta hari-hari ini Pak Pendeta kita pakai cara yang baik, mana mungkin hari-hari Pak Pendeta pakai cara yang jujur Pak Pendeta. Dunia yang jahat hari-hari ini, napas dulu. Tarik Abbas. Kalau pakai media diedit ya. Mana mungkin Pak Pendeta? Saya mau bilang ada banyak orang bilang gini, mana mungkin pada hari ini untuk capai kesuksesan, keberhasilan dengan cara yang baik. Dunia hari-hari Pak Pendeta, untuk capai kesuksesan kita harus pintar bermanuver. Dunia hari-hari Pak Pendeta kita harus pintar berpolitik. Dunia hari-hari Pak Pendeta untuk sampai pada posisi punya jabatan yang tinggi, kita harus berani siku sana siku sini, hajar sana hajar sini, injak sana injak sini saudara. Pak Pendeta, saya mau bilang Pak Pendeta, kalau kita hidup jujur, hidup baik, mana mungkin bisa sukses. Saya mau bilang saudara, menurut saudara, bisa nggak orang jahat naik? Tidak. Bisa nggak orang dengan cara-cara yang licik bisa ngalamin promosi, diangkat punya posisi yang tinggi? Bisa. Kalau jahat bisa. Tapi saya mau bilang saudara, cepat atau lambat sama seperti seorang Yakub akan membawa juga pada kehancuran saudara. Betul. Saya mau bilang saudara, orang bisa capai posisi tinggi dengan fitnah sana fitnah sini, sikat sana sikat sini. Tapi saya mau bilang saudara, hikmat Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya adalah bicara tentang begini. Kalau kita capai semuanya itu dengan cara yang jahat, dengan tipu muslihat, dengan yang namanya penipuan, kita sementara membangun dengan fondasi yang rapuh saudara, ujung-ujungnya kita akan melihat kehancuran dari semuanya saudara. Makanya saya mau bilang saudara, kalau saudara suka baca biografi tokoh-tokoh dunia, sejarah-sejarah masa lalu, saudara akan menemukan ada banyak orang yang mencapai kesuksesan, keberhasilan, tetapi dengan tipu muslihat, dengan cara yang jahat, tipu-tipuan, akhirnya ujung-ujungnya hancur saudara. Saya suka baca buku-buku sejarah saudara untuk belajar, karena sebenarnya dunia itu berputar saudara. Salah satu negara namanya Konoha saudara. Iya. Karena ini penting saudara. Founding father kita bilang apa? Jas merah, jangan Lihat dari ketahuan mana yang sering baca buku, mana yang enggak. Kalau TikTok aja semuanya enggak bahasa, ketawa semua, tahu semua. Tiap hari malas baca buku, TikTok aja terus. Skip. Nafas tahan. Tahu semua. Jas merah nggak tahu. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena saya mau bilang saudara, dari sejarah kita akan bisa belajar banyak hal. Saya baca salah satu negara Konoha saudara, dan saya melihat saudara, salah satu yang saya lakukan begini saudara, orang-orang yang mencapai kekuasaan, orang-orang yang mencapai kesuksesan, keberhasilan, tetapi dengan cara yang jahat, dengan cara politik-politik kotor saudara, endingnya menyedihkan saudara. Bahkan saya mau bilang saudara, bukan cuma di Konoha sana saudara,
dalam pergaulan saya, dalam kehidupan saya sehari-hari, dalam perjalanan kehidupan saya banyak melihat ada banyak orang mencapai kesuksesan tetapi dengan cara yang jahat, dengan manuver politik yang jahat, dengan cara-cara yang kotor, tipu sana, tipu sini, sikat sana, sikat sini. Saya mau bilang saudara, mungkin bisa alami kenaikan, tetapi endingnya hancur juga saudara. Kenapa? Karena membangun dengan fondasi yang salah tadi saudara. Pak Pendeta, emang ada orang bisa naik dengan kejujuran? Emang ada orang bisa naik dengan kebaikan Pak Pendeta? Emang ada orang bisa naik dengan kebenaran? Saya bilang saudara, sangat bisa. Kenapa? Karena promosi yang sejati datangnya dari Tuhan, katakan amin. Saya mau bilang saudara, promosi yang sejati datangnya dari Tuhan. Makanya Tuhan melihat orang-orang benar, Tuhan melihat orang-orang yang berjuang di dalam kebaikan saudara. Emang ada Pak Pendeta? Ada. Pak Pendeta itu terlalu janji-janji surga nih Pak Pendeta. Jangan terlalu klise nih Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, ada. Saya ngomong gini karena saya ngalamin saudara. Amin. Apakah saya di posisi ini karena saya fitnah orang, fitnah sana sini? Tidak. Tuhan saksinya saudara. Iya. Apakah saya di posisi hari ini? Ini contoh ya. Tuhan bukan sombong. Tidak. Tapi saya mau bilang, saya di posisi hari ini apakah karena saya suka fitnah orang, fitnah sana sini? Tuhan saksinya. Tidak. Bapak Ibu Gembala saksinya. Pimpinan saksinya saudara. Enggak. Apakah saya suka jelek-jelekin orang sana sini? Tidak. Enggak. Sikat sana sini? Enggak. Tidak. Malah orang sikat-sikat saya saudara. Tapi enggak apa-apa. Kita makin disikat, makin glowing. Tapi saya mau bilang saudara, akhirnya promosi dari surga bisa datang saudara. Amin. Sedikit. Bukan mau sombong, Tuhan mohon maaf sekali lagi Tuhan. Amin. Saya mau bilang saudara bisa bayangkan, cuma gara-gara satu statement singkat tentang takjil. Ih, sombong lagi. Iya kan? Betul. Siapa mau disangka itu saudara? Cuman gara-gara statement singkat itu saudara, bisa seviral itu saudara. Betul. Saya pikir habis naik Turun. udah selesai, kan masanya udah lewat, maksudnya si masa takjilnya sudah lewat. Saya pikir habis naik selesai enggak. Amin. Kemarin diundang di King Henry dan lain sebagainya. Keren. Yang mau bilang haji silakan. Enggak. Tapi kemarin saya diundang di podcast Edan yang Mananta gitu saudara. Mulai. Dia tanya begini, Bro Pendeta, ada banyak pendeta yang saya kenal, kalau ngomongin yang Bro Pendeta ngomongin, kemungkinan besar responnya negatif. Tetapi yang herannya, ketika Bro Pendeta yang ngomong, responnya begitu bagus, begitu indah, begitu sukacita. Amin. Bro, itu kenapa? Saya bilang, itu karena Tuhan. Amin. Kalau bukan karena Tuhan, nggak akan mungkin jadi seluar biasa. Amin. Inilah yang saya mau bilang saudara, promosi yang datangnya dari Tuhan. Saya mau bilang saudara, nggak usah takut, hidup aja dalam kebenaran. Jangan ikutin falsafah dunia yang bilang apa, oh kamu harus ikut sana, ikut sini, pakai tipuan sana, tipuan sini. Saya mau bilang saudara, jangan takut. Kalau kau hidup dalam kebenaran, promosi yang datang dari surga akan membuatmu terus diangkat naik dan diberkati Tuhan. Amin. Bilang sama kanan kiri, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada berkat Tepuk tangan Tuhan. yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa kesalahan dari seorang Yakub, saudara, yang harus kita hindari? Yang kedua adalah tidak segera mengakhiri yang namanya konflik. Sama-sama bilang sama, saya tidak segera mengakhiri konflik. Sama-sama bilang sama, saya tidak segera meminta maaf. Sama-sama bilang sama, saya tidak segera memperbaiki hubungan. Kalau saudara baca Kejadian pasal yang ke-27, nanti saudara bisa baca di rumah kalau saudara ingat. Banyak jemaat Tuhan pulang dari gereja bukan ingat ikan baca Alkitab, ingat makan di mana gitu. Iya, mulai. Itu Tuhan. lapo. Ais. Tapi saya percaya jemaat Betos adalah jemaat yang gemar membaca. Amin. 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 Kejadian
Di Kejadian 27 saya mau bilang saudara, memang Esau sangat marah kepada Yakub, tapi saya mau bilang saudara, amarahnya itu tidak berlangsung lama. Seorang pengamat Alkitab namanya Henry mencatat saudara bahwa kenapa seorang Esau tidak menyimpan dendam dalam waktu yang lama? Karena dia punya kasih seorang kakak buat adiknya. Dia memiliki kasih Tuhan dalam hatinya. Makanya dia dengan mudah, tidak berlama-lama akhirnya mengampuni adiknya saudara. Sangat terlihat ketika Esau tahu keberadaan Yakub, Esau langsung menghampiri Yakub. Kita Kejadian 32 ayat 6. Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-6 sama-sama kita baca. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. 3. Ya, kemudian Dan pulanglah para utusan itu pada Yakub dan berkata, kami telah kepada Esau. kamu Dan ia pun apa? sedang di jalan menemui engkau Diiringi oleh 400 Jadi orang. ketika Esau tahu di mana keberadaan Yakub, yang Esau lakukan adalah apa? Dan ia pun sedang apa? Di jalan menemui Yakub, saudara. Dia sangat rindu kepada Yakub karena memang dalam waktu yang lama, saudara, dia sudah rindu karena dia sudah mengampuni, dia mengasihi adiknya. Terlihat ketika dia berjumpa dengan Yakub, saudara. Kita lihat ayat yang keempat dalam Kejadian 33 dikatakan apa? Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang keempat. Boleh munculkan lagi sekali lagi. 3. Ya. Tetapi Esau berlari, sama-sama bilang sama saya, berlari, mendapatkan dia, di dekatnya dia, dipeluk lehernya dan dicium. Salah. Esau berlari mendapatkan dia, di kakinya dia, dipeluknya lehernya, ciumnya. Kok piting dia? Enggak. Ciumnya. Lalu bertangis-tangislah mereka. Bisa bayangkan Esau tinggi besar berbulu berotot, peluk-pelukan nangis-nangisan. Memang wajah rambu hati Hello Kitty. Wajah rambu hati Julius Tanggang, saudara. Dia peluk tangis-tangisan, saudara. Kenapa bisa begitu? Karena sekali lagi dia sangat mengasihi adiknya, saudara. Saya mau bilang saudara, kesalahan dari Yakub adalah begini, saudara. Dia tidak segera mengakhiri konflik. Makanya akhirnya bertahun-tahun Yakub hidup dalam ketakutan. Bertahun-tahun Yakub hidup di dalam kegelisahan, kekhawatiran, saudara. Saya mau bilang dalam kehidupan setiap kita konflik bisa terjadi kapan saja. Tapi saya mau bilang saudara, belajar dari kesalahan seorang Yakub ini, saudara. Pastikan kita sesegera mungkin menyelesaikan yang namanya konflik. Sama-sama bilang sama saya, selesaikan konflik. Sama-sama bilang sama saya, mampulah meminta maaf. Ada banyak pendeta bicara tentang melepaskan pengampunan. Ada banyak orang Kristen hebat dalam melepaskan pengampunan. Tapi pertanyaannya, bisakah kita meminta maaf, saudara? Karena ternyata ada banyak orang mudah mengampuni tetapi susah minta maaf. Kenapa? Salah satunya gengsi, saudara. Shalom para wanita. Shalom. Sekalipun wanita sukar minta maaf. Iya kan, kita sudah bahas minggu lalu. Udah. Mulai dari Adam dan Hawa. Hawa salah, bukannya minta maaf. Dia tuduh ular. Untung ularnya jantan. Coba kalau ularnya betina. Pohon. Untung pohonnya jantan. Coba kalau pohonnya betina. Tanah. Untung tanahnya jantan. Begitu aja terus sampai kondisi tak 2 kali. Saya mau bilang saudara, Sarah ketika salah, Sarah minta maaf nggak? Minta maaf. Sarah ngomong apa? Enggak. Biarlah berlalu. Memang aku yang salah, tetapi biarlah Tuhan yang menjadi hakim kita berdua. Oh. Abraham bilang, loh, kok gue lagi? Lu yang salah, kenapa gue lagi? Memang wanita itu kadang-kadang suka minta maaf. Bukan wanita di sini, wanita yang di ujung berusaha. Tapi saya mau bilang, Bu, ya segeralah akhiri konflik. Jangan tunda-tunda, cepat dalam minta maaf. Betul bapak-bapak? Saya mau bilang saudara, bukan cuma para wanita, para pria-pria juga. Shalom para pria. Segeralah meminta maaf, perbaiki hubungan, jangan ada konflik. Karena ada banyak suami-suami pria-pria sekarang ternyata juga suka minta maaf karena salah satunya gengsi. Betul para wanita? Betul. Wanita kalau lagi dibela, tapi betul saudara. Ya betul. Merahputih.com melakukan survei. Jadi kita bahas saudara. Melakukan survei
Kenapa pria jarang minta maaf? Ada beberapa hal. Yang pertama, standarnya tinggi. Untuk minta maaf mereka punya standar yang tinggi. Oh, harus begini dulu, situasi harus begini dulu, baru saya minta maaf. Yang kedua, karena lemah dan tidak kompeten. Jadi kalau meminta maaf itu membuat mereka merasa lemah dan tidak kompeten. Jadi kalau mereka minta maaf itu rasanya harga dirinya diinjak-injak, saudara. Makanya banyak laki-laki udah salah, tetapi dia nggak mau minta maaf kan? Oh tidak, harga diri. Kalau aku minta maaf nanti harga diri saya diinjak-injak. Makanya maaf susah keluar dari mulutnya. Dia bilang wanita ya, pria itu malu ego, saudara. Makanya kadang-kadang, oh kalau minta maaf, sorry mori. Tidak semudah itu, Amira. Bukan, gara-gara itu. Yang terakhir, karena ada trauma di masa lalu, pengalaman buruk di masa lalu. Banyak kan kira-kira kadang-kadang minta maaf, karena itu juga salah satunya, saudara. Karena harga dirinya. Karena banyak juga wanita-wanita gitu. Ketika suaminya minta maaf, bukannya dihargai, malah dia tekan, nah memang gue salah, memang salah. Yang ketawa bertobat. Yang mau bilang sekali lagi, saudara ya. Yang mau bilang saudara ya, cepatlah akhiri konflik. Amin. Amin. Jangan tunda-tunda, belajar dari kesalahan seorang Yakub. Jangan tunda-tunda. Kalau ada kesalahan, ada konflik, cepat akhiri. Makanya kita bilang apa? Jangan sampai simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Ini bukan bicara tentang kalau berantem siang, malam-malam harus cepat selesai. Harus. Kalau akhirnya muncul pertanyaan, kalau berantemnya malam-malam bagaimana Pak Pendeta? Iya, selesai malam itu juga, Pak. Nanti selesaikan sebelum matahari terbit? Bukan. Saya mau bilang saudara, ini bicara tentang untuk segera menyelesaikan yang namanya konflik, saudara. Jangan tunda-tunda. Karena begini ya, kalau konflik itu kita biarkan, amarah kebencian itu kita biarkan, kita bawa sampai tidur, itu yang berbahaya. Jadi kalau siang berantem, sebelum malam udah harus selesaikan. Kalau malam berantem, langsung selesaikan. Jangan bawa dalam tidur. Akhirnya suami istri itu punya hubungan. Ya itu betul. Di batas dia bangun bantal di sini. Lagi emosinya dia cor bikin dinding. Mau bilang saudara harus segera diselesaikan. Kenapa? Karena ternyata begini saudara. Kalau kita tidur, ternyata kita bisa meningkatkan yang namanya daya ingat kita. Dan kalau kita dalam konflik, kita tidak langsung selesaikan. Saya mau bilang saudara akan masuk di alam bawah sadar kita. Coba kita lihat. Pikiran manusia terbagi dua. Ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dan ternyata uniknya pikiran bawah sadar itu punya peranan penting, punya porsi yang lebih besar. Sampai 88% dibandingkan pikiran sadar. Yaitu hanya 12%. Saya mau bilang saudara, ada banyak respon kita itu sangat ditentukan oleh yang namanya pikiran bawah sadar kita. Dan kenapa kalau kita tidak langsung selesaikan, kita bawa sampai tidur, maka si konflik tadi akhirnya akan masuk pada memori jangka panjang, long term memori saudara. Dan makanya akhirnya ada banyak orang jadi sulit untuk melepaskan pengampunan gara-gara nggak langsung diselesaikan karena sudah masuk di memori alam bawah sadar. Ini saya pengen ngomong khusus buat para pria. Shalom para pria. Saya mau bilang para pria, kalau ada masalah, ada konflik, cepat selesaikan sebelum dia tidur. Kenapa? Karena saya mau bilang ya, mereka para wanita, kita salah, belum masuk di memori bawah sadar saja mereka bisa ingat dalam waktu yang lama. Apalagi itu masuk di memori alam bawah sadar. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali mereka akan ingat saudara kesalahannya. Makanya saya mau bilang ya, makanya Pak ya, kadang-kadang Pak, ketika kau salah Pak, istri-istri bisa ingat kesalahanmu ribuan tahun yang lalu Pak. Aduh. Oh Papa kan, Papa waktu hari Jumat tanggal 27 Maret 1992 dekat SD Impres Tambun, Papa injak kaki Mama. Jangan ketawa, mau bertobat. Enggak. Saya bilang saudara, saya nggak mau mengurangi kedalaman teologisnya, tapi saya berusaha praktikkan mungkin supaya saudara bisa praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau bilang saudara, cepat selesaikan konflik, jaga kerukunan. Alkitab bilang apa? Kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, segera selesaikan konflik. Segera selesaikan konflik. Meminta maaf dan mengampunilah. Di situ ada berkat Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir yang ketiga saudara, apa kesalahan Yakub yang harus kita hindari dalam kehidupan setiap kita? Yang ketiga adalah
tidak menjadi suami dan ayah yang baik. Sama-sama bilang sama, saya tidak menjadi suami yang baik. Sama-sama bilang sama, saya tidak menjadi ayah yang baik. Sama-sama bilang sama, saya tidak menjadi imam yang baik. Menjadi imam yang baik. Coba kita lihat salah satunya dalam Kejadian 37 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Kita lihat ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. 3 ya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Maha dan indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kalau saudara baca kisah keseluruhannya, saudara menemukan bahwa memang Yusuf ini Yakub ini saudara, dia dalam beberapa keadaan tidak menjadi suami dan ayah yang baik buat anaknya dan juga istrinya. Ada momen-momen di mana dia meninggalkan keluarganya karena ketakutannya, kecemasannya, akhirnya membuat istri dan anak-anaknya kehilangan sosok seorang suami, sosok seorang ayah. Dan saya bilang sekarang itu fatal. Ada banyak anak-anak salah jalan gara-gara kehilangan sosok seorang ayah. Ada banyak anak-anak akhirnya terpengaruh pergaulan yang buruk karena kehilangan sosok seorang ayah. Pesan saya buat para ayah di tempat dan orang-orang yang sementara mempersiapkan diri jadi ayah, jangan sampai hanya karena pekerjaan, hanya karena karir, hanya karena uang, kesibukan, pergaulan, keluarga kehilangan sosok diri di dalam keluarga. Karena saya mau bilang ya, dalam pekerjaan kau sedangkan sangat mudah digantikan, tetapi dalam keluargamu kau tidak tergantikan, Pak. Amin. Iya kan? Mohon maaf ya, Pendeta Marcel dalam pelayanan sangat mudah tergantikan sekarang. Siapapun bisa gantikan saya di sini saudara. Tetapi buat keluarga saya tidak. Nggak ada yang bisa gantiin saya. Makanya itu tadi, tetap jadi ayah yang baik, suami yang baik. Yakub pilih kasih. Akhirnya apa? Terjadi konflik di dalam keluarga. Anak-anak saling membenci karena nggak jadi ayah yang baik. Saya mau bilang saudara, jadi ayah itu sulit saudara. Jadi ayah itu punya tanggung jawab yang besar. Jadi seorang suami, jadi laki-laki itu punya tanggung jawab besar. Memang begini saudara, ketika jadi laki-laki, ketika jadi suami, itu ada privilege-nya. Maksudnya apa? Kita dihormati, betul ya? Harusnya begitu ya. Kan istri-istri yang kita bilang apa? Hai istri, tunduklah pada suamimu. Tunduklah pada suamimu. Seperti kepada Tuhan. Titik. Ingat, titik. Iya. Nggak ada sambungan. Tapi lihat dulu suamimu seperti apa. Nggak ada. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Titik. Mau dia kayak gimana, kayak Bu? Tunduk. Amin bapak-bapak. Wis, mantap kali. Ibu langsung. Yang namanya suami harus dihormati. Harusnya begitu ya. Yeah. Karena banyak yang saya temukan hari-hari ini, ada banyak istri nggak hormat sama suami. Kan yang di sini yang di gedung sebelah. Masa ada istri-istri yang suami udah bawa barang belanjaan banyak, bawa anak, mana suaminya tipe prenagen, dia cuma bawa tas kecil, main sama festivalnya berapa? Jangan tahu bertobat. Kasihan suami udah bawa anak, bawa barang, dia cuma bawa tas kecil, lama banget ya. Banyak yang ketawa dengan sukacita, relate. enggak. Belum lagi ada istri-istri yang kadang-kadang suaminya nggak ada hormat-hormatnya sudah. Betul, saya pernah cerita kan, ada suami istri konseling, istrinya bisa ngomong ke suaminya, dia, lu dengerin gue.
pegang tangan bapaknya, bapak yang kuat ya. Karena saya mau tegur istri, saya takutnya dia bilang, lu juga dia. Tapi itu dulu. Sekarang saya kalau konseli rumah tangga, saya lihat istrinya agak keras, saya mau punya harapan yang gedean dikit. Lu juga dia, nak? Apa? Manado ini bos. Makanya harusnya suami itu dihormati, harusnya gitu ya. Jadi suami itu dihormati, dihargai, jadi pemimpin. Siapa yang gak suka jadi pemimpin? Jadi orang yang didengarkan, pengambil keputusan, privilege. Tapi saya mau bilang saudara, di balik semuanya itu ada tanggung jawab yang besar saudara. Karena jadi suami itu punya tanggung jawab besar. Jadi suami itu penentu berkat dalam rumah tangga. Jadi suami itu penentu generasinya mau seperti apa saudara. Makanya jadi ayah itu gak gampang. Salah satu kenapa pembala sidang kita begitu berkesan sekalipun beliau sudah dipanggil Tuhan. Karena beliau itu jadi ayah yang luar biasa, bukan cuma buat keluarganya, tapi juga buat jemaat saudara. Nah saya mau bilang itulah yang harus kita capai dalam hidup kita sebagai seorang imam dalam keluarga, memberikan legacy yang baik buat anak kita dan anak kita. Yang bilang saudara sekali lagi dari suami mungkin enak, punya privilege, dihargai, dihormati, tapi tanggung jawabnya besar. Kenapa? Karena jadi laki-laki itu harus kuat saudara. Yang bilang saudara, jadi laki-laki itu harus kuat. Jadi laki-laki itu nggak boleh lembek saudara. Buat saudara yang sudah jadi suami, buat saudara anak muda yang sementara mempersiapkan diri untuk jadi seorang suami, saya mau bilang saudara, dunia ini keras buat para laki-laki saudara. Kau juga laki-laki harus jadi. Oh langsung lembek dia. Saya mau bilang saudara, iya. Saya mau bilang saudara, dunia ini keras. Makanya orang tua yang mendidik anak-anaknya laki-laki dengan manja, mohon maaf ke orang tua yang jahat. Karena dunia ini keras buat laki-laki saudara. Saya mau bilang saudara, makanya buat para wanita yang mau jadi laki-laki, emansipasi wanita. Saya mau bilang saudara, udah enak jadi wanita bener. Jadi laki-laki itu harus keras, harus kuat, nggak boleh lembek. Kenapa? Karena tanggung jawabnya besar. Contoh sederhana begini ya. Kalau wanita itu bisa dicintai apa adanya, tapi kalau pria nggak bisa bos. Ini buat para laki-laki ya. Saya bilang wanita itu bisa dicintai apa adanya. Wanita boleh nggak punya apa-apa, tapi ada aja orang yang punya segalanya bisa mencintai dia. Ada nggak ya begitu? Ada. Ada kan? Saudara lihat wanita yang nggak punya apa-apa, tapi ada sultan yang punya segalanya mencintai dia apa adanya. Ada. Tapi pernah nggak saudara lihat? Ada laki-laki nggak punya apa-apa, terus ada wanita kaya raya mau mencintai dia. Ada. Cuma di FTV itu ada. Di dunia nyata ada. Kenyataannya yang sudah kaya raya tadi akan cari yang lebih kaya lagi. Enak aja gue dari kecil kayak princess mau hidup susah. Hello. Saya mau bilang ya wanita, kalau rada kurang pintar dikit ya, rada-rada lama. Nah, mulai. Masih ada yang mencintai nggak? Makan banyak yang bilangnya, dia tuh lambat loadingnya tuh lucu banget. Ada wanita-wanita yang disebut wanita-wanita kosong. Nggak ada. Nggak bisa mikir. Cute banget. Coba kalau laki-laki begitu. Najis. Benar ya? Ya betul. Makanya saya bilang saudara, buat para laki-laki, buat para pria, buat para suami, tak boleh lemah, harus kuat. Saya mau bilang saudara, hidup ini keras.
harus jadi kuat. Kenapa? Karena kita akan menjadi tempat di mana istri dan anak kita bergantung, saudara. Betul. Makanya spesial hari saya akan mengundang istri dan anak saya untuk boleh maju ke depan. Bukan. Yang bilang saudara, kenapa laki-laki harus kuat? Karena akan menjadi tempat bergantung. Akan jadi tempat bergantung istri dan anak-anak. Saya mau bilang ya, kenapa malu ya? Ayo, lebih jadi berkat. Ayo, semangat. Bingung. Udah Bu, udah. Mereka terlalu malu bukan namanya. Yang bilang saudara, jadi laki-laki itu harus kuat. Karena ada di tempat di mana istri dan anak-anaknya bergantung, saudara. Kalau laki-laki lemah, ketika istri anaknya bergantung, hancurlah rumah tangganya, saudara. Yang saya mau bilang buat para wanita ya, shalom para wanita. Shalom. Jangan pernah nikahi laki-laki yang lemah untuk jadi suami dalam hidup. Amin. Laki-laki, jangan pernah nikahi laki-laki lemah untuk jadi suami dalam rumah tanggamu. Keren. Ntar hancur rumah tanggamu. Saya mau bilang laki-laki harus kuat, amin. Karena akan jadi tempat di mana istri anaknya bergantung. Kalau lemah mana mungkin bisa bergantung, hancur rumah tanggamu. Tapi saya mau bilang juga buat para wanita, shalom para wanita. Shalom. Jangan selalu bergantung pada suami. Karena Tuhan menciptakanmu adalah sebagai penopang dan penolong. Makanya jangan selalu bergantung pada istri. Iya. Karena ada saat di mana suami juga lemah, karena suami manusia, betul ya? Tampak samping. Ada saat di mana suami juga lemah. Nah, di saat itulah suami butuh penolong penopang yang namanya istri. Makanya penting istri itu harus kuat juga, Bu. Karena kalau nggak kuat bisa bahaya. Ganti istri deh, bahaya. Makanya makan yang banyak. Mau bilang saudara, makanya istri harus kuat. Makanya saya bilang saudara, ada satu kalimat yang bilang begini, di balik suami yang hebat ada istri yang luar Biasa. Saya mau bilang saudara, kenapa gembala sidang kita jadi pemimpin yang luar biasa? Salah satu kuncinya karena ibu kita, gembala sidang kita luar biasa. Jadi penopang yang luar biasa, saudara. Karena di saat suami lemah, kalau istri kuat, itu kan nggak kayak tadi yang ini. Saya mau bilang saudara, di saat suami lemah ada istri yang menopang menolong. Mungkin saudara lantas saya berkata, Pak Pendeta, kan sama-sama manusia. Gimana kalau keduanya ngalamin kelemahan? Karena saat dimana suami lemah, istri juga lagi lemah, saudara. Kuncinya begini, makanya pentingnya suami menjadi imam. Apa sih imam? Imam itu adalah pribadi yang menghubungkan antara Tuhan dan jemaat. Pribadi yang dekat dengan Tuhan. Makanya kita undang Tuhan.
Silakan. Maju lagi Tuhan, jangan jauh-jauh. Silakan. Boy bandar. BPJS aktif. Makanya betapa pentingnya suami dekat dengan Tuhan, supaya ketika dia lemah, istri lemah, suami yang dekat dengan Tuhan akan selalu terhubung dengan Tuhan, sehingga tangan Tuhan yang akan tetap menopang, tidak akan sampai hancur, sebab tangan Tuhan menopang sampai akhir. Tepuk tangan sekali kepada Tuhan. Bilang sama kanan kiri, jadi orang tua yang baik, jadi imam yang baik, dekat dengan Tuhan. Di situ ada kekuatan. Sekarang kita tangan yang paling meriah, yang berkati berkata Karena kesalahan yang pertama, hiduplah dalam kebenaran. Karena promosi yang sejati, berkat yang sejati datangnya dari Tuhan. Yang kedua, pastikan setiap ada perselisihan, segera perbaiki hubungan. Karena dalam kerukunan kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Amin. Dan yang ketiga, jadilah orang tua yang baik, suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, anggota keluarga yang melekat sama Tuhan. Karena di saat lemah ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang setiap kita, sehingga kita bisa tetap teguh berdiri dan melihat kemenangan, melihat berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan,